win, but never to accept the way to lose. To accept defeat, to learn to die is to be liberated from it. So when tomorrow comes, you must free your ambitious mind and learn the art of dying. Yo, what's up Sobat Juna? Nama aktor bela diri Hong Kong yang paling kondang sampai saat ini siapa lagi kalau bukan Bruce Lee? Sosoknya mulai menjelma jadi superstar di seluruh dunia saat ia menjadi aktor bela diri dalam beberapa judul film. Namun saat namanya naik daun, seketika dunia dikejutkan dengan kabar kematian Bruce Lee yang mendadak. Gonjang-ganjing penyebab kematian Bruce Lee begitu simpang siur dan misterius. Salah satunya ada yang menyebut kematian Bruce Lee disebabkan karena kalah setelah bertarung melawan pesilat. Penasaran seperti apa ceritanya? Ya udah, pantengin videonya sampai habis ya cuy. Bruce Lee meninggal dunia secara mendadak pada 20 Juli 1973. Lee meninggal di rumah sakit Queen Elizabeth setelah ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya. Tentunya, kabar ini menjadi duka yang mendalam bagi penggemarnya. Pasalnya, Lee dikenal sebagai sosok yang bergaya hidup sehat dan saat itu tidak dalam keadaan sakit. Penyebab kematian Lee akhirnya menjadi pusat perhatian. Sehingga saat itu banyak ahli yang diterbangkan dari seluruh dunia untuk mengidentifikasi kematian Bruce Lee. Dari seluruh pakar yang datang menyimpulkan jika Bruce Lee mati karena obat penghilang rasa sakit. Namun selain simpulan medis tersebut, ada pula yang mengaitkan jika kematian Bruce Lee disebabkan akibat terkena pukulan seorang pesilat. Sebagai sosok yang menggeluti seni bela diri, Bruce Lee gemar berkelana mencari pendekar-pendekar hebat. Di tahun 1972, segerombolan para pakar kungfu Hong Kong telah bertandang ke Malaysia untuk mencari tokoh seni bela diri yang bisa bertarung melawan Bruce Lee. Dan akhirnya para pendekar menemukan sosok pesilat muslim penggagas silat Gayong bernama Dato' Mur Abdul Rahman. Pada tahun 1973, saat itu rupanya Lee mendengar jika di tanah Hong Kong sedang disinggahi oleh sang mahaguru silat Gayong, Dato' Mur Abdul Rahman. Keberadaan Dato' Mur di Hong Kong tidak lain jika saat itu ia sedang dalam perjalanan pulang dari Inggris setelah mengunjungi saudaranya. Namun pesawat yang ditumpanginya singgah di Hong Kong. Ketika menunggu keberangkatan pesawat, Bruce Lee bergegas menyapa Dato' Mur untuk mengajaknya bermain di film terbarunya. Namun, Dato' Mur menolak karena di dalam skenario Gayong nantinya akan kalah dan ditewaskan oleh Jeet Kune Do. Tentunya hal ini akan menjatuhkan nama baik silat Gayong. Tapi, setelah memperkenalkan diri jika ia adalah si Raja Kungfu, Bruce Lee justru tak segan untuk menantang duel Dato' Mur agar bertarung melawannya. Lee bermaksud ingin melihat seberapa hebat seni silat milik orang Melayu, dan dengan angkuhnya Lee mengatakan jika ia menang dalam pertarungan, berarti seni Jeet Kune Do ciptaannya adalah yang terbaik di dunia. Mendengar tantangan Bruce Lee, Dato' Mur menasihati Lee untuk tidak melawannya dengan alasan Bruce Lee masih muda dan mentah. Namun, Lee tetap bersikeras menantang Dato' Mur. Karena tidak ada alasan lain, akhirnya Dato' Mur menyanggupi tantangan Lee. Naas, saat pertarungan terjadi, Bruce Lee jatuh tersungkur kesakitan akibat pukulan tangan kipas nandung milik Dato' Mur yang tepat mengenai rusuk Lee. Melihat Lee kesakitan, Dato' Mur akhirnya menawarkan obat penawar berupa air doa yang dibalurkan ke bagian tubuh yang sakit. Penyebab kematian Bruce Lee juga dikaitkan dengan pertarungan bersama Diki Zulkarnain, yang tak lain adalah pesilat handal asal Indonesia dan juga aktor tersohor di dunia perfilman tanah air era 70-80-an yang terkenal pernah membintangi beberapa judul film seperti Si Pitung, Kawin Kontrak, Balada Dua Jagoan, dan masih banyak lagi.
Diki dan Bruce Lee bertarung dengan alasan jika mereka adalah sama-sama seorang artis bela diri. Ketika duel terjadi, Bruce Lee rupanya menggunakan 100% kekuatan untuk menendang rusuk Diki. Sontak, respon Diki yang terkena tendangan Lee tak sengaja membalas dengan satu tamparan ampuh ke bagian dada kiri Bruce Lee. Tamparan ini membuat Lee terjatuh. Tak lama setelah pertarungan melawan Dato' Moore dan Diki Zulkarnain, Bruce Lee dilaporkan mati karena penyakit misterius. Dan banyak yang beranggapan jika sakit yang diderita Bruce Lee adalah efek tenaga dalam dari pertarungan melawan Dato' Moore dan Diki Zulkarnain. Menurut murid Bruce Lee, Daniel Inosanto, di hari-hari terakhir sebelum Lee menemui ajalnya, Bruce Lee memang sedang giat mengkaji mengenai silat. Dan sebelum kematian Bruce Lee, sebagai murid Lee, Inosanto juga melihat dan mengamati jika dalam mengajar Jeet Kune Do, Lee banyak mengadopsi jurus dari pencak silat. Sebagai penyambung warisan Bruce Lee dalam mengajar Jeet Kune Do, Daniel Inosanto juga memasukkan seni pencak silat sebagai jurus mempertahankan diri yang diajarkan kepada murid-muridnya. Seluruh cerita tentang kekalahan Bruce Lee melawan pesilat ini tidak disebarluaskan ke dunia luar dengan tujuan untuk menjaga nama baik Bruce Lee dan mengantisipasi terjadinya perpecahan antar pengamal seni bela diri. Karena sejatinya, ilmu bela diri manapun pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terlepas dari sebab kematian Bruce Lee yang masih menimbulkan tanda tanya besar, cukup kita ketahui Bruce Lee adalah seseorang yang memiliki skill bela diri yang hebat dan seorang aktor yang punya jutaan penggemar. Walaupun Bruce Lee raganya sudah tak hidup di dunia ini, namun Bruce Lee tetap akan hidup selamanya di hati para penggemarnya. Dan terlepas benar atau tidaknya penyebab kematiannya lantaran bertarung dengan Dato' Moore dan Diki Zulkarnain, ketiga-tiganya adalah sosok yang sama-sama melegenda dan terkenal akan kehebatannya. Nah, gimana cuy?